haula wala quwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Para hadirin, para jamaah as-shaimin yang berbahagia, alhamdulillah, panjatan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat, karunia dan hidayahnya. Kita masih diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat. Alhamdulillah kita telah melaksanakan puasa di hari ketiga di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, semua ibadah kita, salat tarawih kita, puasa kita diterima oleh Allah. Dan puasa ini akan menambah iman, menambah ketakwaan kita kepada Allah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para pengikutnya ila akhir zaman. Alhamdulillah kita sekarang telah membuat satu kegiatan, yaitu ngerandu buko untuk tahun pertama nggih. Alhamdulillah. Seperti juga di Masjid Baitur Rahman juga setiap hari. Alhamdulillah juga Al-Fakir mendapatkan waktu di sana 2 hari sekali. Harusnya 3 hari sekali, cuma kebetulan salah satu pengisinya berhalangan, tidak mampu, jadi akhirnya 2 hari sekali. Jadi kalau pas kebetulan hari Sabtu, maka nanti saya double di Baitur Rahman. Alhamdulillah, sambil menunggu buka puasa, sambil juga menunggu melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita akan ngaji insya Allah ini sampai jam berapa? Jadi jangan terlalu mepet sama buko. Kesian lah yang buka puasa ini. Nah. Azannya jam berapa? 5:30. Ya berarti jam 5:30 selesai ya. Kasih kode ya. Aku lupa tadi. Kita berbicara tentang fikih puasa. Kita ngaji tentang fikih puasa, yaitu puasa ini kalau bahasa Arabnya adalah asyam. Asyam itu kata dasarnya, tapi kalau kata kerjanya soma. Soma yasumu sauman atau siaman. Makanya kita mengatakan, boleh mengatakan siam atau saum. Artinya apa? Puasa. Kalau orang berpuasa namanya soma. Aku berpuasa namanya sumtu. Jadi kalau kata bendanya namanya sauman atau siaman. Artinya apa sauman dan siaman ini? Secara bahasa ya, maknanya secara bahasa itu artinya al-imsak. Jadi maknanya puasa itu sebetulnya imsak, menahan. Makanya panjenengan kalau ya, ketika kita waktu sebelum adzan subuh itu kita mendengar kata-kata apa? Misalnya Fauji manggil-manggil al-imsak ya. Al-imsak itu sebetulnya artinya menahan. Lampu kuning. Itu maknanya puasa sebetulnya al-imsak, menahan. Tapi kalau dalam bahasa yang kita mengucapkan al-imsak waktu subuh itu sebetulnya masih dibolehkan oleh orang makan. Jadi kata-kata imsak itu boleh tidak kalau orang kebetulan bangun pas kebetulan imsak terus makan, itu boleh. Karena itu hukumnya sunnah. Jadi Nabi itu kalau mau puasanya Nabi itu 10 menit sebelum adzan subuh Nabi itu berhenti makan. Jadi siap-siap untuk sholat,
fajar, siap sholat subuh. Tapi bukan berarti itu haram kalau orang makan. Andai kata ada orang bangun sebelum azan, ada kata-kata al-imsak, panjenengan mangan. Boleh enggak? Boleh. Masih dibolehkan. Cuma hukumnya sunnah tidak makan, seperti orang kalau lampu merah itu lampu kuning sakit ya. Jadi masih dibolehkan kita makan. Yang enggak boleh itu kalau sudah azan. Kalau sudah Allah, itu sudah haram. Tapi kalau masih imsak itu masih dibolehkan. Tapi kalau kita tidak makan imsak, kita tidak makan, dapat pahala sunnah. Karena Nabi itu 10 menit sebelum adzan subuh sudah tidak makan. Jadi makna secara bahasa puasa itu al-imsak. Ini dalilnya di mana? Diambil dalam surat Al-Maryam. Jadi ketika Siti Maryam itu mengatakan dalam Al-Quran diabadikan, Inni nazartu lirrahman sauman falan ukallimal yawma insiya. Jadi Siti Maryam itu pernah bernazar sama Nabi. Saya, kata Siti Maryam, aku itu bernazar kepada Allah. Lirrahman itu maksudnya kepada Allah. Apa nazar itu maksudnya? Nazar itu sumpah kepada dirinya. Beda antara sumpah dengan nazar. Jadi kalau nazar itu, kalau saya punya anak, saya akan nyembelih kambing 3. Itu nazar. Hukumnya wajib dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, hukumnya dosa. Itu nazar ya. Beda sama sumpah. Kalau sumpah itu sumpah aja. Saya bersumpah, saya. Tapi kalau nazar itu dikaitkan dengan sesuatu. Saya akan memberi kambing 3 kalau anak saya lahir. Itu kan nazar. Maka hukumnya wajib. Inni nazartu lirrahman, kata Siti Maryam. Saya bernazar kepada Allah sauman, berpuasa, kata Siti Maryam. Maksudnya di sini bukan berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak. Artinya menahan. Falan ukallimal yauma insiya. Jadi saya nazar tidak akan ngomong dengan orang manusia. Itu Siti Maryam. Jadi menahan dari omongan. Jadi sauman itu bisa dipakai bukan hanya untuk tidak makan toh. Nahan untuk tidak ngomong, nahan untuk tidak berbicara, nahan untuk tidak keluar rumah. Boleh menggunakan kata-kata sauman secara bahasa ya. Jadi Siti Maryam itu kan di dalam mihrabnya, di tempat ibadahnya, Siti Maryam itu tidak mau ngomong sama orang lain. Bahkan makanan itu disebut ke dalam Al-Quran, makanannya Siti Maryam itu dari mana? Turun dari langit. Sampai Siti Zakaria, Nabi Zakaria itu heran. Dari mana kau dapatkan makanan-makanan ini, Siti Maryam? Kan kau di dalam mihrab beribadah kepada Allah. Maka Siti Maryam mengatakan ini turun semua dari langit. Makanya ini adanya istilahnya namanya karomah. Kalau orang mengingkari karomah, padahal di Al-Quran ada. Ini karomah. Jadi karomah itu ada. Ini Siti Maryam. Siti Maryam bukan seorang nabi. Kalau nabi namanya mukjizat, ya. Nabi itu kalau dapat sesuatu yang menakjubkan namanya. Tapi kalau bukan nabi namanya karomah. Nah, ini sudah masuk Siti Maryam. Jadi makanya langsung diturunkan dari surga. Ibadah sama Allah dalam mihrabnya, turun makanan dari surga. Buah-buahan yang tidak musim ketika itu, Siti Maryam dapat buah-buahan yang tidak musim ketika itu. Jadi ini karena apa? Namanya karamah. Jadi Allah bisa ngasih itu hal-hal yang di luar perhitungan akal. Termasuk Siti Maryam itu memiliki anak tanpa seorang ayah. Namanya Nabi Isa, ya kan? Sampai dibilang Siti Maryam ini wah nyeleweng, begini, karena tidak masuk akal ketika itu. Tapi Allah berkehendak. Allah yang memberikan langsung roh ke dalam perutnya Siti Maryam tanpa proses melalui pernikahan. Kalau ada orang mengatakan manusia lahir itu memang prosesnya pernikahan antara laki-laki perempuan. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah bisa. Itu kan sebab musabab. Jangankan Siti Maryam yang tanpa seorang ayah, Nabi Adam itu lahir tanpa seorang ayah dan ibu. Siti Hawa, mana ibunya coba? Tanya, Nabi Adam punya ibu enggak? Punya ya? Tak ada ya? Apa? Ada. Tak ada.
Orang pertama kali makhluk Nabi Adam sudah ada. Jadi putus sudah ya. Jadi ini semua termasuk keistimewaan yang diberikan Allah kepada makhluknya. Adapun secara syariat, apa syariatnya maksudnya puasa itu? Al-imsak an jami'il mufattirat, yaitu menahan, mengendalikan dari segala macam mufattirat, hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi, dari terbitnya fajar. Jadi fajar itu ada namanya, bukan fajar matahari ya. Kalau matahari itu berarti masuknya waktu isra. Tapi fajar itu ada sinar yang muncul di langit, warnanya cerah, bentuknya itu lurus. Ini kalau zaman sekarang panjenengan mau tahu mungkin susah. Kalau zaman sekarang orang enak lihat waktu itu karena apa? Satu, dengan adanya jam dinding. Kalau zaman dulu enggak, orang melihat waktu itu karena alam. Kalau waktu maghrib itu akan nampak cahaya merah. Biasanya panjenengan lihat ketika lingkaran matahari itu tenggelam, tak kelihatan mata, itu biasanya tenggelamnya apa? Ke dalam bukit itu, Pak. Makanya orang kalau ngelihat bulan menentukan awal Ramadan, awal hari raya itu biasanya nyari tempat yang tinggi. Kenapa? Untuk melihat matahari tadi itu. Kelihatan apa enggak? Kalau kita di sini mau ngelihat kelihatan tembok, kelihatan rumahnya orang, ini tidak bisa, ya. Tapi kalau panjenengan ke atas bukit di tempat-tempat pinggir pantai itu akan kelihatan. Nah, maka waktunya masuk fajar shadiq itu apa? Tulu'il fajri itu adalah waktu subuh. Jadi waktu subuh itu akan nampak sinar di langit. Itu hanya orang-orang tertentu, mungkin dengan alat yang canggih akan kelihatan. Ada sinar yang menunjukkan itu namanya fajar. Namanya fajar shadiq. Maka itu dimulainya adalah dari min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Yaitu tadi, ketika bulatan matahari sore hari itu biasanya menguning pertama prosesnya ya. Menguning, lama-lama nanti tenggelam. Biasanya kalau saya di negeri Arab, di Hadramaut, di Saudi itu lebih mudah karena di sana itu padang pasir. Jadi padang pasir tidak jarang ada tembok-tembok tinggi. Padang pasir langsung melihat matahari itu akan nanti masuk ke dalam. Lewat celah bukit-bukit masuk. Kemudian akan memandang keluar namanya cahaya merah. Makanya waktu maghrib itu masuknya ketika bulatan matahari masuk, keluar cahaya merah, itu waktu maghrib masuk. Jadi tidak sampai gelap. Waktu maghrib itu tidak sampai gelap. Makanya kalau di Hadramaut itu orang sholat maghrib itu masih terang. Bahkan kalau ikuti madhab ya, kalau Imam Syafi'i itu waktu maghrib itu waktu yang paling pendek. Tidak ada waktu yang paling pendek kecuali maghrib. Jadi keluarnya maghrib itu bukan sampai tunggu sholat isya, beda. Kalau zuhur maka panjang, asar agak lumayan. Isya sampai malam apalagi sampai subuh panjang. Mau sholat isya panjenengan jam 2, jam 3 santai masih. Tapi kalau maghrib itu waktu yang pendek sekali. Sampai kata Imam Syafi'i, kapan mengukur waktu maghrib itu singkatnya? Kalau panjenengan dengar azan maghrib umpamanya. Ya, azan maghrib selesai, panjenengan kemudian wudu. Wudunya panjenengan ya normal aja, ya. Bukan wudu yang panjang-panjang, biasa saja. Kemudian panjenengan sholat sunnah 6 rakaat. Dengan 2 rakaat bacaannya qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Itu kalau selesai waktu maghrib sudah keluar. Jadi sebentar. Waktu maghrib itu tidak sampai sholat isya. Makanya kalau banyak sebagian ulama-ulama termasuk guru-guru saya itu kalau melaksanakan sholat qobliyatil maghrib dia tidak lakukan itu. Jadi begitu azan qomat langsung sholat maghrib. Kenapa? Untuk menjaga karena waktu maghrib itu singkat. Melaksanakan qobliyatul maghribnya kapan? Setelah sholat maghrib. Azan maghrib laksanakan. Boleh tidak?
panjenengan habis sholat maghrib ngerjakan qoblal maghrib. Padahal qoblal maghrib itu kan sholat yang dikerjakan sebelum maghrib. Boleh. Panjenengan habis sholat maghrib sholli sunnatal qoblatal maghrib wa ba'dal maghrib lillahi ta'ala. Boleh, tidak masalah. Asalkan waktu maghribnya tidak keluar. Tapi apakah boleh orang melaksanakan qoblal maghrib? Ya boleh. Tidak ada masalah. Sebagian juga ada yang mengerjakan habis azan, habis qomat, dia melaksanakan 2 rakaat qoblal maghrib. Tidak ada masalah. Ya. Tapi ada sebagian yang melaksanakannya setelah maghrib. Walhasil intinya maghrib itu waktunya sangat singkat. Cuma kalau di Indonesia susah gitu. Sini ini soalnya apa? Maghrib tidak ada yang datang. Akhirnya gasidahan. Iya itu kebiasaan kita memang. Akhirnya ya Islam Nusantara gitu ya. Kalau mau sholat sendiri fauji tidak ada yang imamnya, tidak ada makmumnya, kelenti. Akhirnya gasidahan. Sebetulnya kalau maghrib ya, ikuti syariat yang betul ya memang segera lakukan. Cuma karena memang kondisi tidak mungkin, ya faujinya sendirian. Ya otomatis gasidahan dulu fauji. Tunggu orang datang ke masjid musola supaya ada jamaahnya. Sebab kalau sholat sendiri akhirnya tidak bisa. Senin ini, ya kan harus ngumpul minimal 2 orang. Ada fauji, ada 1 orang, ada cukup. Apalagi sholat subuh lebih berat lagi. Harus gasidahnya lebih panjang. Ya. Jadi takrifnya imsak an jami'il mufattirat min tulil farji ila ghurubi syams. Menahan dari semua yang membatalkan dari terbitnya fajar waktu subuh sampai maghrib. Biniyatin maksusah, dengan niat maksus. Ya. Dalilnya dalam melaksanakan puasa Ramadan ya jelas panjangan. Ya. Dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini dasar wajibnya. Jadi puasa diwajibkannya puasa itu Ramadan itu sebetulnya bukan hanya umat Nabi Muhammad. Jauh sebelum umat Nabi Muhammad itu sudah disyariatkan puasa wajib. Hanya saja beda caranya, itu tata caranya. Kalau kita laksanakan bulan Ramadan kan, kalau mereka di bulan-bulan lain. Waktunya jumlahnya tidak sama juga, tata caranya juga tidak sama. Jadi Nabi itu melaksanakannya kapan? Mulai puasa Ramadan ketika Nabi hijrah ke Madinah. Jadi Nabi itu kan menyampaikan dakwah 23 tahun, 10 tahun, 13 tahun di Mekah tidak ada namanya puasa Ramadan, tidak ada. Belum ada itu syariat puasa, tidak ada. Jadi Islam itu bertahap, pelan-pelan. Baru setelah hijrah Nabi di tahun pertama Nabi belum ada puasa Ramadan. Baru di tahun kedua hijriah Nabi mulai ada perintah ini Al-Quran puasa. Mulai dari itu umat Islam puasa Ramadan. Jadi Nabi itu mendapati puasa 9 kali ketika hidupnya. 9 kali. Karena Nabi kan di tahun pertama hijriah kan 10 tahun di Madinah. Tahun pertama Nabi tidak puasa, belum ada perintah wajib puasa. Tahun kedua hijriah baru puasa. Berarti 9 kali. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10, 9 kali. Dan selama 9 kali puasa Nabi itu mengerjakan 8 kali puasa hanya 29 hari. Selebihnya 1 kali hanya Nabi puasa 30 hari. Jadi itu sejarah. Kemudian kenapa dinamakan Ramadan? Ini ada sejarahnya. Jadi makna-makna bulan di Arab itu sebetulnya mengambil dari situasi atau kondisi yang ada gitu. Seperti bulan Sya'ban. Kenapa Sya'ban itu artinya cabang-cabang? Karena bercabangnya kebaikan. Jalan menuju Syi'ib. Sya'ab itu artinya bukit. Nah, kalau Ramadan ini bulan ke-9 dari bulan Arab. Bulan Ramadan ini bulan ke-9. Ya. Dikatakan Ramadan itu dari kata-kata Ramadan. Ramadan itu artinya panjenengan musim panas yang terik itu, kalau orang Arab mengatakan Ramadan, panas.
Jadi saat-saat sekarang ini panjenengan kalau ke Hadramut, Saudi, ini musim-musim panas yang luar biasa. Makanya musimnya kurma panen itu kalau musim panas. Ya ini sekarang namanya Ramadan, Syiddatul Har. Sangat panas. Saya 2 tahun di Hadramut itu Pak. Panjenengan kalau di sana buka puasa, ini gambarannya saking panasnya. Itu sebelum buka itu sini tuh kayak ada apa ya? Sudah luar biasa. Andai kata panjenengan dikasih air es satu ceret yang besar itu, panjenengan turuti mau minum habis. Tidak usah mikirin makan sudah, saking hausnya, saking keringnya. Jadi kadang-kadang anak-anak tuh kalau mikirin nafsu di sana, minum es terus. Tapi akhirnya perutnya kenyang, tidak nafsu makan. Tapi kalau orang-orang salaf, ulama-ulama sana, justru ketika dia haus, dia tidak minum air es. Makan rutop itu kurma setengah masak sama wedang jahe. Kalau kita ngomong wedang jahe, cuma berapa cingkir aja. Tapi itu keringetan, menyehatkan. Kalau nuruti nafsu, kok pengen es? Iya, satu ceret habis lah. Ya. Tapi karena ya saking panas. Makanya Ramadan itu dikatakan li'annahu inda ma wada'al Arab asma asy-syuhur. Ketika dinamakan bulan ini bulan apa ya? Pas itu musim panas. Ini dinamakan Ramadan atau Ramadan. Makanya dinamakan bulan Ramadan. Tapi ada yang mengatakan ulama maksudnya dikatakan Ramadan bukan istilah cuaca saja. Li'annahu yarmidul dzunub, karena membakar dosa-dosa kita. Secara istilah maknawi itu hakikatnya dikatakan Ramadan itu kan membakar. Membakar maksudnya ayyahriquha, membakar daripada dosa-dosa. Karena orang yang berpuasa di Ramadan dalam keadaan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi Ramadan. Diampuni dosanya, dibakar dosanya. Dihabiskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan bulan Ramadan. Ini tentang kewajiban puasa. Adapun fadilah, keutamaan orang yang berpuasa ini banyak sekali. Salah satunya yang terkenal dalam hadis qudsi. Di hadis qudsi itu bukan ayat Al-Qur'an. Hadis qudsi itu hadis yang diturunkan oleh Allah, tapi redaksi kalimatnya langsung dari Allah. Itu namanya hadis qudsi. Jadi kedudukannya seperti firman Allah. Kalau firman Allah itu langsung apa? Ayat Al-Qur'an itu langsung turun dari Allah lewat malaikat Jibril. Kalau hadis qudsi ini langsung Nabi Muhammad, tapi tidak dirubah kata-katanya. Itu namanya hadis qudsi. Dalam hadis qudsi dikatakan, kullu hasanatin bi asri amsalha ila sab'ami'ah dhifin. Setiap kebaikan itu akan dibalas oleh Allah sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Kecuali amal ibadah illa siyam, kecuali puasa. Jadi kalau sholat panjenengan ayo hitung-hitungan sholat, pahalanya jelas. Kalau sendiri dapat 1, kalau berjamaah dapat 20 derajat. Sedekah juga begitu, ada hitung-hitungannya. Tapi kalau puasa tidak ada yang bisa ngitung kecuali Allah. Illa siyam wa huwa li wa ana ajzibi. Puasa ini untuk aku kata Allah. Kamu tidak usah ikut-ikut ngatur. Karena puasa ini untuk aku dan aku yang akan membayar ganjaran. Ini hebatnya puasa. Di panjenengan kalau lihat puasa ini, ulama ini memahami hadis ini sampai ada yang memaknai 6. Tak mungkin saya sebutkan semuanya. Salah satunya, puasa ini untuk Allah. Pertanyaannya, apakah ibadah lain bukan untuk Allah? Sholat, zakat, haji, sedekah itu untuk Allah. Tapi Allah menegaskan puasa ini untuk aku. Ini penegasan dari Allah, tidak main-main. Puasa ini untuk aku. Karena puasa ini tidak sama dengan ibadah-ibadah lain. Coba kita lihat. Sholat. Jangan kalau saya sholat, bisa jadi saya sholat itu ada motif macam-macam. Bisa jadi saya ingin kalau ada mertua ya.
kepingin sholat, kepingin dilihat orang, ada tendensi kemungkinan orang masih motivasinya bukan karena dirinya. Orang haji juga begitu, ya. Kadang-kadang punya haji, umroh, kepingin namanya dikenal orang, ada motifnya macam-macam, tidak tahu. Tapi kalau puasa, coba, apa motif kita mau puasa? Kalau saya katakan sekarang saya puasa, saya bisa jadi di rumah makan minum di rumah, tidak ada yang tahu. Kebetulan rumah saya sendirian, tidak ada orang. Saya di rumah makan minum tidak tahu. Tapi kan Allah tahu. Nah ini. Jadi di sini makna muraqabah. Puasa kita merasa hanya kita dengan Allah. Ini namanya ibadah sir. Artinya ibadah puasa ini ibadah yang melatih kita untuk ikhlas kepada Allah. Itu makanya puasa ini untuk kepada Allah. Karena ibadah yang diterima oleh Allah hanyalah ibadah yang ikhlas, bukan karena makhluk. Makanya puasa ini untuk kepada Allah. Itu yang pertama. Makna kedua, puasa ini untuk Allah. Karena sebetulnya Allah menciptakan kita ini, tapi Allah ingin makhluknya menyerupai Allah. Dalam hal kedudukannya tidak sama, gitu. Allah itu zat, mungkin kita, tapi Allah perintahkan dalam hadis, takhallaku bi ahlakillah, berakhlaklah kalian seperti akhlaknya Allah. Allah itu maha pengasih, penyayang. Ya hambanya harus punya pengasih, punya penyayang. Allah itu tidak makan, Allah tidak punya anak, tapi Allah memberi makan. Di bulan puasa ini kita dilatih sama Allah. Minimal mulai maghrib, mulai subuh sampai maghrib kita tidak makan, tidak minum. Kalau bisa sebelum ini sifat tidak beranak, tidak diperanakan, lambat walan juga. Di bulan subuh kita menaruh di hubungan dari ada sehingga kita betul kita jalani nah yang sebenarnya maka akan dimudahkan untuk ini sifat yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi pemahaman itu tadinya. Di pahalanya ada yang bisa balas kecuali itu. Karena puasa itu ibadah sabar ini pahalanya bisa dibalas dihitung kali. Tidak bisa dihitung kecuali karena kesalahan ini susah separuh daripada kesalahan. Maka kita dilatih untuk menjadi orang yang baik. Karena bagian itu anggap bahwasanya sebetulnya kemenangan atau kemenangan hidup itu orang mungkin beranggapan kalau melampiaskan nafsunya. Orang-orang yang tidak punya nilai-nilai, mereka anggap kalau hidup ini kepingin tenang, kepingin senang, ya harus dituruti nafsu. Muncul namanya istilah penyakit hedonisme. Anda kan dengar hedon. Ada restoran hedon. Hedonisme adalah penyakit di mana orang beranggapan kalau kepingin senang hidupnya harus mengundi. Kalau ingin minum mabuk harus dituruti. Itu mereka orang-orang yang tidak punya agama begitu, Pak. Begitu menurut segala keinginan lama-lama bosan, lama-lama mati. Kali dia nurut kali tidak lagi. Ini apa? Akhir hidup karena orang yang bahagia itu orang yang anak bahagia. Dengan mengendalikan ketika kita mulai subuh tahan sampai maghrib. Apa? Nah, dua kebahagiaan. Ini kata bagi orang yang berpuasa akan memberikan kesenangan satu. Ya aftar tadi ketika mau berbuka dia
tidak lagi fariha bis. Ketika nanti bertemu dengan Allah, sholat, dia saya puasa. Ini kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan ketika orang mampu mengendalikan nafsunya akan mendapatkan itu. Makanya dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahasa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Orang yang menahan hawa karena takut seperti kita tidak makan, tidak minum di rumah, tidak ada orang, ya kan? Tidak ada orang melihat orang sepi. Kita bisa kalau, tapi kita takut ada Allah. Dalam kita tuh kita jadi macam yang aneh. Saya nyari surga, saya pada semangat. Ya. Jadi puasa itu kita anggap nanti kita akan berbuka. Nah ini bayangkan, bukan ketika ini ada orang berbuka. Ini ada seorang ulama. Orang berbuka di dunia saja senang. Bayangkan ketika nanti dia berbuka, ketika bertemu dengan Allah. Makanya tadi itu orang berpuasa itu diberi kegembiraan dengan dua ya. Satu ketika berbuka, senang dia. Sebetulnya nikmatnya itu bukan makannya saja, tapi kenikmatan rohani itu. Kalau makannya habis itu makan satu kurma, tapi kenikmatan rohani itu yang diberikan Allah. Kemudian kedua, kenikmatan tidak bertemu dengan Allah. Apa maksudnya? Satu, orang berbuka di dunia, tapi ada orang yang berbuka menunggu. Kamu mau mati kecuali orang-orang tertentu. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah ngomong sama Nabi, ya Allah, kami ini tidak sama kematian, kami takut sama kematian. Itu Siti Aisyah ngomong begitu sama Nabi. Nabi marah, Nabi tidak menegur, Nabi mengatakan itu ada. Namanya manusia takut sama kematian mungkin siapa. Tapi Nabi mengatakan, tapi ingat, kata Nabi, orang mukmin, orang baik, orang soleh, kalau mau mati itu pertama dia takut, khawatir. Tapi Allah tidak akan biarkan itu. Apa perintah Allah kepada malaikat? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Allah perintahkan malaikat turun. Itu ada orang baik mau meninggal, mau mati. Kamu berikan kabar gembira. Tunjukkan tempat mereka nanti di surga. Sediakan surga. Aku akan menyediakan di surga. Turun malaikat itu. Orang yang mau mati tadi itu pertama takut. Kemudian ditampakkan malaikat, ditunjukkan ini loh tempat kamu di surga. Yang tadinya ragu sama kematian, takut sama kematian, senang sama kematian. Makanya orang yang mau mati itu orang baik, malaikat akan menemani, akan datang, menenangkan hatinya. Allah takhafu, kamu jangan takut kata malaikat. Wala tahzanu, kamu jangan takut. Wa abshiru bil jannah, akan aku berikan kabar gembira, nih Allah telah menyediakan surga. Hanya orang tadi tak yang tadi takut-takut, kepengin ketemu Allah. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah akan suka. Dan siapa yang tidak senang bertemu dengan Allah, Allah juga. Mudah-mudahan Ramadan akan menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita. Kita tutup dengan baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar Allahumma innaka afuwun
نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا